Banyak orang yang bersolawat dengan solawat yang batra, solawat yang buntung. Katanya Imam Syafi'i, orang yang bersolawat kepada Nabi tidak bersolawat kepada keluarganya, maka solatnya tidak diterima. Dalam riwayat lain, doanya terhalang, terkunci di langit, karena dia membaca solawat yang buntung, tidak mengucapkan wa ali Muhammad. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. شجرة النبوة موضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من رقيبها ويغرق من تركها. المتقدم لهم مارك والمتأخر عنهم زاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللازم لهم لاحق. الكهف الحسين وغياث المضطر المستقين وملجأ الهاربين وإسمة المعتصمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح فيه زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, sidang Jumat yang berbahagia, kita sudah sampai di hari yang ke-10 bulan Sya'ban. Sya'ban bermakna cabang dari pohon-pohon sorga, pohon tuba yang cabangnya menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke bumi. Siapapun melakukan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah berupa silaturahim, membantu orang-orang yang lemah, berbakti pada kedua orang tua, menjalin tali silaturahim, saling mengunjungi, saling berbagi, dan saling memaafkan satu sama lainnya, dan mereka menjalankan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Maka hakikatnya mereka itu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergantung dengan dahan-dahan dan cabang-cabang yang ada di dunia, dan kelak dia akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban selain dinamakan bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia keturunan syajarah mubarakah, pohon kenabian. Bapaknya para nabi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua anaknya adalah nabi, cucunya nabi, buyutnya nabi, dan keturunannya semuanya adalah berkah.
Mereka adalah cahaya alam semesta ini, dan perumpamaan cahaya itu adalah miskat. Tentu makna miskat, misbah, az-zujajah, ka'annahum kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah yakadu zaituha yudi walau lam tamsas hunar nurun ala nur yahdillahu linurihi mayyasha. Ada perumpamaan-perumpamaan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Para mufassir menafsirkan berbagai macam makna dari nurus samawati wal ard. Tetapi cahaya yang tidak bisa dipungkiri adalah cahayanya Rasulullah. Kalau matahari bisa terbenam, kalau bulan pun bisa terbenam, kalau bintang pun hanya bisa terbit dan juga bisa terbenam, tetapi nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tenggelam sama sekali selama 24 jam. Azan tidak pernah berhenti mulai dari ujung timur sampai ke ujung barat, dan setiap kali azan, selesai azan di satu tempat, pindah ke tempat yang lain. Di dalam azan disebut wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikatnya al-mishkat. Dia nur as-samawati wal ard. Dia bukan hanya cahaya di langit, tetapi dia juga cahaya di bumi. Yang mengikuti cahayanya baik di waktu malam hari di kalangan para pelayan, maupun di siang hari di kalangan para pekerja, dan di semua tempat. Manusia terbesar yang namanya tidak pernah berhenti disebut. Penyebutan kepada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ungkapan terima kasih kita. Pernahkah kita memiliki perasaan hutang budi, hutang rasa terhadap orang yang telah melakukan banyak kebaikan kepada kita? Di saat kita sedang dilanda kesusahan, dilanda musibah, atau orang tersebut melakukan pengorbanan demi kita, walaupun berkorban nyawa dan harta, orang tersebut tak memperdulikan. Prioritasnya adalah kebahagiaan dan kebaikan kita. Semestinya kita akan mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan dan pengorbanannya. Pengorbanan yang terbesar yang dilakukan adalah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun orang yang mempunyai berbagai macam problema dalam kehidupan mereka, ketika mereka mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua problemanya akan selesai. Dia tabibul qalbi wa jasadi wa ruhi. Dia adalah dokternya, bukan hanya dokternya jasad, dia dokternya jiwa. Dia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maka bulan Sya'ban ini tadi disebutkan ada puncak bulan Sya'ban, adalah malam di mana buku catatan kita akan mulai kita isi kembali. Dan selama 1 tahun kita berharap semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan berkah bulan Sya'ban akan dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan memulainya dengan tradisi-tradisi yang sangat baik. Kalau kita melakukan berbagai amalan yang kita yakin ada dapat pahalanya, kita mendengar ada pahala besar, walaupun amalan itu tidak mesti harus kita cari dulu dalil hadisnya, maka ketika kita mengamalkannya, baik amalan itu bulan Rajab maupun bulan Sya'ban, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang kita harapkan keberkahannya. Allahumma barik lana fi Rajabina wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab yang lalu, di mana Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah diangkat, dititahkan menjadi Rasulullah untuk menyampaikan risalah Allah. Setelah beliau sampai ke tempat yang paling nikmat, beliau harus turun ke bumi
tempat di mana ada neraka. Dia ingin menyelamatkan begitu banyak umatnya, yang semua umatnya pasti akan masuk neraka, tetapi beliaulah yang menyelamatkan umatnya itu. Tidak ada satupun nabi yang mampu ketika diminta untuk menyelamatkan umat, mereka semuanya mengatakan nafsi nafsi, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menyelamatkan kita, memberikan syafaat untuk kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Sya'ban bulan yang dianjurkan kita banyak bersalawat kepada Nabi. Puasa kita di bulan Sya'ban diniatkan karena kecintaan kita kepada Rasulullah, karena Rasulullah melatih umatnya mulai dari bulan Rajab untuk berpuasa dan Sya'ban sampai kita akan masuk Ramadan. Nanti ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita sudah latihan 2 bulan berturut-turut untuk melaksanakan puasa kita, dan itulah keberkahan. Ada bentuk keberkahan-keberkahan yang lain yang sebagian orang menganggap hadis ini adalah hadis palsu. Saya beberapa hari yang lalu mengirimkan tentang ada gamis, ada abaah, jubahnya Nabi yang penuh berkah. Ketika Nabi didatangi orang yang tidak mampu meminta sesuatu ke rumah Nabi, Nabi pada saat itu tidak memiliki apapun, kemudian Nabi memberikan jubahnya kepada orang yang miskin tadi. Orang yang miskin tadi pergi ke pasar, dia mengumumkan di pasar, ini jubahnya Rasulullah, siapa yang akan membeli jubah ini? Ada seorang kaya raya dan dia buta, kemudian dia menyuruh pembantunya, budaknya, kau akan saya bebaskan, belilah berapa harga yang diminta oleh orang itu untuk menjual jubahnya Rasulullah, saya sangat menginginkan jubah itu. Kemudian si budak tadi datang membawa sekian banyak uang, membeli jubah itu. Kemudian jubah itu dibawa ke orang yang kaya ini, dengan mencium jubah itu, dengan bersolawat kepada Rasulullah, dengan memohon syafaat kepada Rasulullah. Orang yang kaya raya yang buta tadi matanya dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mendatangi Rasulullah, memberikan jubah itu kembali kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada putrinya, ada riwayat yang mengatakan kepada zamannya Sayyidah Fatimah, ada yang mengatakan kepada istrinya Aisyah, dia mengatakan riwayat itu sejak Nabi pernah bersama Khadijah Al-Kubra. Dia mengatakan begitu berkahnya abaah ini, jubah ini, dia memberi makan orang yang miskin, menyelesaikan problema orang-orang yang menderita. Kemudian dia membuka mata orang yang kaya raya yang terbutakan dengan dunia. Kemudian dia ingat kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan dia memerdekakan. Baju ini mampu memerdekakan seorang budak, dan subhanallah, baju itu kembali kepada pemiliknya. Inilah bentuk keberkahan. Ketika kita membaca ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, surat Al-Ahzab ayat 33, surat 33 ayat 56, maka memang kita dianjurkan untuk membaca sholawat. Tetapi ketahuilah bahwa di dalam ayat 56 surat Al-Ahzab ini ada 5 dasar agama yang dibentuk dalam sholawat. Kenapa bacaan sholawat pendek, tetapi dia punya rahasia yang begitu dahsyat, keutamaan yang begitu besar. Banyak sekali orang yang mendapatkan keistimewaan keberkahan sholawat, keberkahan di bulan Sya'ban. Para ulama menyebutkan ayat 56 surat 33 surat Al-Ahzab ayat 56 itu ada 5 dasar. Pertama, Allahumma. Ketika kita mengucapkan kalimat Allahumma, itu adalah dasar tauhid kita yang mengembalikan segala sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saat kita mengucapkan ya Allah, kita sudah menyebut semua asma-asma Allah, kita sudah mentauhidkan semua asma-asma Allah. Dan ketika kita mengucapkan sholli ala Muhammad, dasar kedua dalam salawat adalah ketika kita mengucapkan kalimat sholli ala Muhammad, sambungkan, masukkan kami dalam rombongan Nabi Muhammad. Itu dasar agama kita yang kedua berupa an-nubuwah. At-tauhid tidak didasari dengan nubuwah, dia tidak bernilai sama sekali.
Kemudian ketika kita mengucapkan wa ali Muhammad, banyak orang yang bersolawat dengan solawat yang batra, solawat yang buntung. Katanya Imam Syafi'i, orang yang bersolawat kepada Nabi tidak bersolawat kepada keluarganya, maka solatnya tidak diterima. Dalam riwayat lain, doanya terhalang, terkunci di langit, karena dia membaca solawat yang buntung, tidak mengucapkan wa ali Muhammad. Dasar agama yang ketiga adalah wa ali Muhammad, adalah kepemimpinan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang-orang yang ditakuti, barang siapa yang mati tidak punya pemimpin, maka matinya adalah mati jahiliyah. Tentu kepemimpinan itu, kepemimpinan tauhid, kepemimpinan keagamaan, kepemimpinan spiritual, kepemimpinan apapun yang bentuknya, hakikatnya sebenarnya adalah kepemimpinan dari Allah. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Kepemimpinan yang sebenarnya adalah kepemimpinan top down, bukan kepemimpinan bottom up. Kepemimpinan apapun, khalifah di muka bumi ini adalah kepemimpinan yang ditentukan oleh Allah. Manusia tidak punya otoritas untuk menentukan kepemimpinan. Siapa pemimpin sejati dia, yang akan membimbing dia dunia dan akhirat, tentunya adalah Rasulullah, para anbiya dan para pelanjutnya dari Ali Muhammad. Kemudian dasar agama yang keempat dari salawat kepada Nabi, dari ayat ke-56 surat Al-Ahzab ayat 33. Ketika kita telah meyakini kepemimpinan spiritual yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengimani tauhid, mengimani Rasulullah, mengimani kepemimpinan, pasti kita mengimani hari kiamat, mengimani ada balasan. Dari mana kita tahu ada balasan? Tentu dari Rasulullah. Dari mana kita tahu dari Rasulullah? Tentu dari orang-orang yang paling tahu tentang Rasulullah. Kemudian dasar yang kelima yang harus kita yakini saat kita sudah bertauhid kepada Allah, meyakini an-nubuwah, meyakini kepemimpinan ilahiyah, meyakini tentang akan adanya hari kiamat, maka keyakinan kita, dasar agama yang terakhir yang semuanya disepakati adalah menunaikan haknya Rasulullah, yaitu kita bersikap adil dalam semua hal. Karena keadilan itu yang penting dalam segala hal. Sama seperti negeri kita yang menjadikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada hakikatnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diambil dari dasar yang kelima yang ada di dalam salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di bulan Sya'ban ini memperbaiki keadaan kita menjadi lebih baik lagi, dan salawat kita lebih banyak lagi, membaca Al-Quran dan juga berpuasa. Terutama kita menziarahi orang-orang yang sudah mendahului kita, karena barang siapa yang belum mampu untuk menziarahi Nabi, menziarahi keluarganya, menziarahi para wali-wali yang saleh, maka ziarahilah para pencinta-pencinta Rasulullah. Man lam yastati an yazuruna falyazur muhibbina yuktab thawaba man darana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertauhid kepada Allah, meyakini keimamahan kerasulan Rasulullah, dan meyakini kepemimpinan yang ditunjuk oleh Allah dan Rasulnya, dan kita senantiasa untuk meyakini ada balasan nanti di hari kiamat. Kemudian kita senantiasa berlaku adil di dalam sikap kita, keluarga kita, dan semua yang bersama kita. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh
salawatullah salamu alaihi wa alihi wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Ibadallah, fattakullah fi ajili amrikum wa ajilih, fi sirri wal alaniyah. فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد الأوصياء الراضين مرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك. السلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى، وصل على محمد وآل محمد في المرسلين. اللهم آت محمد الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة. اللهم إنا آمنا بمحمد وآله لم نراهم، فلا تحرمنا يوم القيامة رؤيتهم، وارزقنا صحبتهم، وتوافنا على ملتهم، واسقنا من حوضهم مشربا رويا سائغا حنيئا لا أظمأ بعده أبدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم كما آمنا بمحمد وآله ولم نراهم فأعرفنا في الجنان وجههم. اللهم بلغ روح محمد أن تحية كثيرة وسلاما. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويجهدون آياتك ويكذبون رسولك. اللهم خالف بين كلمتهم والق الرعب في قلوبهم، وأنزل عليهم رجزك ونعمتك ويأسك الذين تردوها عن القوم المجرمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وسراياهم ومرابطهم في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل تقوى زادهم والإيمان والحكمة في قلوبهم، وأوزعهم أن يشكر نعمتك التي أنعمت عليهم، ويوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، إله الحق وخالق الخلق. اللهم اغفر لمن توفي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم بلغ شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شعباننا وبلغنا رمضان. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم اشفع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم قضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم اشفي كل مريض. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي للمؤمنين يوم يقوم الحساب. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، فإنه ذاكر لمن ذكره، واسألوا الله من رحمته وفضله، فإنه لا يخيب داء دعاء، لا يخيب عليه داء دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.